Jumpa lagi dengan saya Haris Prasetyo dan kali ini saya akan membahas topik tentang garis radio. Pasti teman-teman pada bingung nih, ini Haris mau ngapain sih bahas garis radio? Apakah dia akan membahas tentang jenis-jenis radio tertentu atau apakah ada makna di balik garis-garis radio? Wah, nggak bakalan bahas gitu sih. Aku nggak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Jadi, kali ini aku sebenarnya akan membahas tentang masa-masa sekolah. Loh, hubungannya apa sih dengan radio? Tenang aja akan gue bahas. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Jadi, mari kita lanjut. Satu, dua, tiga. Intro. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang garis radio. Jadi, kenapa memakai judul ini? Apa sih hubungannya dengan masa-masa sekolah? Jadi kan ini aku rekamnya tanggal 3 Mei 2021 dan aku akan upload rencananya itu tanggal 16 Mei. Dan tanggal 3 Mei ini sebenarnya belum terlalu lama ya dari Hari Pendidikan Nasional. Jadi aku pikir kayaknya enak nih bikin konten tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan nasional. Karena aku telat orangnya, aku nggak tahu kalau sebenarnya mau ada Hari Pendidikan Nasional dekat-dekat ini. Kalau tahu gini mungkin aku bakalan rekamnya lebih awal ya, terus postingnya pas Hari Pendidikan. Cuman karena aku orangnya kurang perhatikan tanggal-tanggal dan hari-hari bersejarah di kalender, jadinya aku nggak tahu. Aku aja kadang-kadang kalau libur panjang yang itu mungkin 1 bulan 2 bulan, kadang-kadang aku suka bingung ini udah tanggal berapa ya. Aku nggak tahu. Nah, karena aku cuma perhatikan hari-harinya aja. Jadi setelah aku berpikir-pikir panjang, aku nggak sengaja menemukan radio bekas SMP ku dulu. Jadi waktu SMP itu aku emang suka denger radio, karena waktu itu kan kita belum 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 tahu ya yang namanya YouTube ya, kayaknya belum terlalu booming ya. Jadi ya radio itu selalu menjadi langganan anak-anak dulu, anak-anak zaman dulu yang suka sekali request lagu, dan kalau namanya disebut itu kayaknya udah seneng banget, udah berasa kayak selebgram. Ya, jadi pokoknya kalau udah ada presenternya apa sih presenter atau apa ya ngomong gitu. Ya kalau ada teman-teman yang ingin merequest lagu, silakan ketik nomor ini. Dia ngomongnya cepet banget. Jadi kita cepet-cepet ngambil HP. Emang di situ diuji skill tangan kita ya. Jadi ya itu kalau aku langsung isi pulsa, SMS, dan aku nungguin nama aku disebut. Dan kalau nama aku udah disebut itu udah senang sekali. Makanya dulu aku dulu suka sering dengar radio. Dan karena radio ini aku kepikiran ide untuk buat tentang masa-masa sekolahku dulu. Jadi aku menamainya garis radio karena radio ini ada banyak garis-garis yang bekas kebentur. Jadi aku pikir why not? Kenapa nggak buat judulnya tentang ini aja biar orang-orang pada penasaran kan. Ya trik YouTube ya gitu ya, trik YouTuber biar banyak yang dengar. Jadi emang masa sekolah itu selalu menjadi masa-masa yang paling indah dan selalu ingin dikenang oleh orang-orang. Memang itu masa-masa, meskipun masa sekolah itu kebanyakan gak terlalu indah ya, gak seperti di sinetron-sinetron SCTV ataupun film-film tentang anak-anak sekolah. Tapi aku tetap bersyukur dengan setiap masa-masa sekolah yang aku alami. Dan aku ingin memulainya dari masa SD dulu ya, baru nanti ke SMP, baru nanti ke SMK. Jadi masa SD aku dulu itu adalah masa transisi atau peralihan ke zaman milenial. Jadi aku lahir tahun 2001 dan sekarang aku umurnya 19 tahun. Jadi di zaman aku dulu tuh belum ada yang namanya WhatsApp, YouTube. Mungkin ada tapi nggak populer ya di kalangan anak-anak seumuran aku. Jadi zaman dulu tuh karena semuanya itu nggak populer, kita masih asing dengan teknologi. Jadinya ada satu tempat yang kita jadikan perkumpulan, yaitu rental PS. Rental PS ini selalu jadi base camp anak-anak kompleks nih. Di situ semua anak-anak kompleks yang memiliki talenta dalam game tertentu akan saling menguji dirinya. Dan itu selalu game yang dipakai untuk menguji seberapa jagokah kita, seberapa kuat kita tuh. Kadang-kadang adalah game Guitar Hero sama PS2. Sampai PS2 sih. Nggak fokus nih hari ini. Game Guitar Hero sama game bola kayaknya. Jadi
kalau kita menang itu kita bakalan dianggap raja tuh selama 1 minggu. Tapi kalau ada penantang barunya ya turun lagi karisma lu sebagai raja. Dan karena game Guitar Hero ini pemilik rental PS pasti sering ngomel-ngomel nih, karena ya itu kita makanya itu udah kayak mau perang nih karena lagu-lagu yang agak susah ya. Kalau dulu lagu yang susah di Guitar Hero itu lagu YZ sama apa ya, aku lupa, kayaknya ada satu lagu lagi, tapi lagu YZ ini paling terkenal karena suka mengtumbalkan stick pemilik rental PS. Dan itu dulu karena emang dulu belum ada yang punya HP smartphone, jadinya dulu tuh harta paling terkaya, harta kekayaan anak-anak zaman dulu itu kayaknya memory card. Karena dulu itu orang punya memory card 8 MB aja itu senangnya minta ampun. Beda dengan sekarang ya, kartu memori 2 GB aja rasanya kayak kurang sekali. Terus apalagi kalau memory cardnya itu yang 8 MB itu diisi dengan save game yang kayak udah tamat gitu, atau udah ada cheat atau apalah gitu. Wah itu pasti kayak emas tuh, dan pasti nilai jualnya mahal tuh. Jadi dari zaman SD aku udah belajar transaksi barang udah belajar berjual-jualan. Jadi ya gitu, pokoknya anak-anak zaman 90-an pasti tahu ya. Meskipun aku bukan zaman 90-an, tapi aku sempat merasakan bahwa memory card itu adalah hal-hal terindah di zaman SD. Dan bahkan sampai zaman SMP pun, bahkan sampai zaman SMK. Cuman sekarang udah nggak ada kayaknya, atau udah jarang ada rental PS2. Dan kalaupun ada udah nggak seseru dulu ya. Karena ya dulu ya beda lah, feelsnya beda dengan sekarang. Dan yang aku rasakan tuh selain punya memory card sebagai harta kekayaan anak SD, dulu selain memory card itu ada gambar sama kuartet sama yang lainnya lah. Jadi dulu itu kan sering tuh ada jualan-jualan gitu, dan gambar itu sering, kadang-kadang kan orang sering main taruhan, kita main yuk, adu tepuk tangan. Jadi dulu tuh kalau di bahasa daerah aku namanya nopa. Jadi ada jenis-jenis tepuk tangannya untuk mereferensikan siapa sih dia ini, ciri khasnya dia itu. Dan dulu itu penyebab tangan-tangan kami itu semua merah karena ya itu memenangkan gambar, kadang taruhannya 50 gambar, 80 gambar. Jadi dari zaman SD aku udah belajar berjudi ya. Aduh, jangan dicontoh. Dan kalau udah punya satu kaleng gambar tuh rasanya udah kaya sekali tuh. Ya itu memang itu zaman SD tuh hartanya itu memang jadi selalu kenangan. Dan kembali lagi karena kita zaman SD dulu belum kenal namanya smartphone. Jadi waktu aku kelas 6 SD tuh HP yang kita pegang itu HP sekelas Mito, Cross, Advan, yang kalau sekarang itu kayaknya udah terlupakan ya. Dulu itu HP sekelas Mito, Advan, Cross itu karena emang nggak punya fitur YouTube dan lain sebagainya, maka yang selalu jadi juara itu kayaknya speakernya. Jadi dulu itu orang-orang berlomba-lomba, anak-anak SD itu berlomba-lomba untuk mempunyai beberapa lagu yang lagi jadi booming. Jadi dulu itu karena belum ada belum ada fitur, masih agak susah kayaknya bagian SD untuk mengenal fitur download. Maka dulu tuh Bluetooth itu sangat menjadi fitur-fitur yang sangat dicari-cari. Jadi kalau dulu tuh orang dengar lagu dulu seru ya, Bluetooth dong. Jadi kadang itu untuk Bluetooth satu lagu tuh lama. Jadi ya gitu, habis di Bluetooth lagunya sampai rumah didengar galau, Bluetooth lagi lagunya denger galau, gitu aja terus. Ya ampun, anak SD aku udah galau. Ya gitulah. Ya aku SD udah galau ya. Aku SD udah ngerasain yang namanya cinta. Jadi bukan anak-anak zaman sekarang aja yang SD-nya itu mengalami jatuh cinta, tapi aku pun waktu SD kita sering loh. Bahkan teman-temanku udah ada yang pada pacaran waktu SD. Jadi singkatnya aku waktu SD itu kelas 3 SD aku pertama kali merasakan yang namanya jatuh cinta. Ya. Jadi ceritanya tuh aku lagi belajar, terus tiba-tiba ada murid pindahan. Sampai sekarang aku masih ingat namanya. Cuman anehnya aku ingat namanya, cuman aku udah samar-samar mukanya. Cuman kalau aku nggak salah ingat ya, dia tuh rambutnya pendek, agak bergelombang, putih, tinggi. Dan waktu dia masuk itu aku spontan langsung berdiri dan terdiam.
memandangi dirinya. Jadi orang-orang pada ngeliatin, ini apaan sih hari ini. Dan karena waktu dulu aku nggak tahu PDKT yang baik itu bagaimana, kan dulu kan belum kenal Google, belum terlalu akrab dengan Google bagaimana how to PDKT yang baik dan berhasil, ataupun YouTube 5 cara PDKT yang berhasil. Jangan lakukan ini saat PDKT. Jadinya aku dulu melakukan trik lain. Jadi aku dulu tuh karena dia suka main sama teman-temannya, aku bergabung sama teman-temannya, dan aku satu-satunya cowok yang bermain sama cewek hanya untuk mendekati dia. Ya, Jones amat. Jadi itu aku bermain dengan cewek ya supaya aku bisa dekat dengan dia. Tahunya 2 bulan kemudian dia pindah. Dia nggak ngomong apapun, dia pindah. Wah, itu yang galau pertama aku itu soal cinta. Ya karena itu jatuh cinta pertama aku. Dan aku bahkan gak sempat kenalan sama dia. Kenal cuma sebagai teman sih main, tapi maksudnya untuk kenal lebih aku gak sempat. Dan juga setelah itu aku bisa dibilang seperti yang kalian pernah dengar di podcastku, hidup yang gak diinginkan. Jadi waktu SD itu mungkin sampai aku pernah jadi korban bully. Emang sebenarnya ini bukanlah pengalaman yang indah untuk diceritakan ya, cuman gitu, aku jadi korban bully dan aku terus-terusan ditekan sehingga akhirnya ya itu aku tumbuh menjadi pribadi yang tertekan. Dan sekarang kalau aku lihat anak SD saling ngebully, aku suka jengkel aja. Dan juga dulu waktu SD itu aku pernah dulu waktu, kan aku ini orangnya waktu dulu SD itu suka ya jorok gitulah. Jadi karena dulu waktu SD aku jalan kaki pulangnya, terus lagi hujan nih, aku berhenti di deker gitu, deker ya apa sih kalau di Palu itu istilahnya deker gitu, kayak jembatan kecil. Terus aku pipis, ya itu kan lagi licin kan, itu selokan airnya lumayan besar, terus kotor, dan aku pipis di situ. Terus sudah deh aku langsung pulang, tiba-tiba aku kepleset dan jatuh. Itu aku jatuh itu sampai di perut aku. Bayangin sedalam itu loh selokan airnya. Aku pulang ke rumah aku dengan setengah badan aku yang udah kotor dengan air selokan. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Dan dulu itu waktu camping itu adalah hal yang menakutkan bagiku. Malah sekarang aku malah suka camping dengan teman-teman aku. Dulu kalau camping itu suka diceritain cerita-cerita horor lah, yang katanya ada mitos kepala dijadikan tumbal. Padahal itu sebenarnya itu berasal dari dongeng yang waktu orang-orang dulu, bukan dongeng sih, kayaknya apa ya, dari zaman dulu. Jadi ceritanya mungkin ada orang Belanda yang bikin jembatan, terus ditanyain, kamu bikin ini pakai apa? Dan dia nunjuk ke kepalanya. Dan orang-orang anggap itu bahwa itu tumbal kepala, padahal sebenarnya tuh dia nunjukin bahwa itu dibikin pakai pikirannya, pakai akalnya. Cuman ya itu ke bawah aja. Jadinya itu jadi selalu hal-hal yang diingat sama anak-anak SD. Ya itu ya jadinya gitu. Dan ya masa SD ku lah gitu-gitu aja. Aku pernah suka sama cewek itu 6 tahun lamanya, sampai zaman SMK. Kayaknya dari SD deh, atau dari SMP aku lupa. Ya gitu, selama 6 tahun deketin dia, ditolak berkali-kali, deketin terus, hingga akhirnya aku nyerah. Memasuki masa SMP, aku berharap aku mendapatkan kehidupan yang cerah dan baru. Ternyata tidak. Aku waktu kelas berapa? 7 ya, iya 7. Aku suka sama cewek dan aku mencoba mendekati dia. Tetapi aku di kelas ini adalah orang yang paling nakal dan mungkin paling bodoh. Aku malas belajar. Padahal kelas itu waktu adalah kelas 7 unggulan B. Ya aku masih ingat 7 unggulan B, yang artinya kelas yang, jadi di sekolah aku dulu waktu SMP ada dua kategori, unggulan dan regular. Unggulan ini adalah kelas yang dikhususkan gitulah untuk anak-anak paling pintar. Jadi nggak tahu kenapa aku bisa masuk situ. Aku ketemu cewek ini, dia pintar, dan aku yang bodoh ini mencoba untuk mendekati cewek pintar. Betapa bodohnya aku. Ya udah, pas deketin dia, dianya nganggap aku temen doang, padahal aku udah capek-capek cari humor buat
cari-cari bahan candaan biar dia ketawa, biar dia suka sama aku, ya dia cuma jadiin temen. Wah, tapi tahu-taunya wali kelas aku malah mindahin aku ke kelas lain karena aku mungkin dianggap nakal ya. Tapi aku nggak tahu juga, mungkin dianggap aku nakal atau mungkin aku dianggap mungkin malas belajar kali ya, aku nggak tahu. Ya akhirnya aku pisah deh dari dia, aku pindah ke kelas reguler dan aku ketemu dan bergaul sama teman-temanku yang aku anggap sefrekuensi sama aku, yang kalau kumpul PR-nya selalu deadline-nya nanti deadline baru dikerjain. Jadi ya untuk teman-temanku aku lupa siapa semua namanya, kok bisa ya. Aku masih ingat wajah mereka, cuma aku lupa nama-namanya. Terus kalau di SMP ku itu dulu aku menilai bahwa cowok-cowok yang jago main gitar itu adalah cowok-cowok yang sangat terkenal di mata cewek. Jadi aku nilainya cowok-cowok di bangku sekolah itu yang jago musik itu mungkin dinilai lebih di mata cewek. Tapi kalau usia 20-an ya, cewek udah mulai nggak mandang itu, mungkin cewek udah mulai mandang kemapanannya, berapa sukses dia, bukan soal jagonya main gitar. Dan ya gitu, karena dianggap jago, dianggap terkenal, keren, akhirnya cowok-cowok yang main gitar itu selalu jadi anak-anak hits begitu di SMP aku. Ya gitu deh, dan aku yang bukan siapa-siapa ini, yang nggak tahu apa-apa, hanyalah menjadi orang yang nggak terkenal dan cuman bisa memandang orang-orang sekitar mungkin dari SMP ini. Jadi aku dulu, karena aku bukan siapa-siapa, aku hanya bisa melihat orang-orang sekitar dan menyelidiki dan menganalisa kehidupan mereka, sehingga ke bawah deh sampai aku kuliah, aku suka menganalisa seseorang, bagaimana dia, bagaimana kehidupannya, dan aku akan menilainya. Dan waktu SMP itu pasangan yang goals itu, kalau menurut zaman aku ya, itu pasangan yang sama-sama pintar. Jadi udah pada pintar satu kelas, udah lengkap pokoknya orang-orang pada iri deh, udah pintar, ganteng dan cantik, satu paket gitu. Terus punya motor lagi. Jadi zaman SMP ku itu dulu mulai zaman peralihan, kalau ada motor pasti dianggap gaul sama jago main musik. Jadi gitu ya, aku baru bisa naik motor tuh aku baru bisa bawa motor sendiri tuh SMK. Tapi SMP aku udah bisa bawa motor, tapi belum dibolehin, cuma udah bisa bawa motor, tapi berapa kali jatuh. Jadi ya gitu. Sedih sekali ya, ini baru awal loh, baru masih SMP udah sedih. Dan hal yang paling memorable diingat itu, untuk dikenang itu, waktu SMP itu orang-orang kalau PDKT ataupun pacaran itu lewat SMS. Jadi dulu itu bukan paket data yang dibeli, tapi paket SMS. SMS menjadi segalanya waktu dulu. Jadi ya kalau orang pacaran selalu kirimnya, kamu lagi ngapain, SMS, terus kirim. Ada yang kadang mungkin karena terlalu panjang dia ngirim chatnya, ngirim SMS-nya, waktu kekirim sama doinya, pas dibuka, aku cinta kamu, kamu bagaikan matahari, kamu bagaikan bulan dan bintang, sebagian teks hilang. Itu zaman yang ya, karena SMS nggak mampu menampung semua teks kita yang begitu panjang, beda sama WA, Instagram ataupun FB. Ya jadinya gitu. Kadang-kadang kan ada aku mau ngomong jujur sama kamu, sebenarnya udah lama aku pendem dari aku zaman ini. Jadi sebenarnya aku mau ngomong sama kamu, aku sebagian teks hilang. Padahal dia mau ngomong aku suka sama kamu, cuman sebagian teksnya hilang. Dan juga selain itu, kalau zaman dulu tuh ya, kalau orang kirim pesan pasti ada identitasnya di bawah SMS-nya. Kalau misalkan dia nanyain PR besok apa ya, terus di bawahnya ada hashtag dengan nama-nama yang dikombinasikan dengan karakter-karakter huruf. Misalkan aku Haris, jadi A-nya itu aku ganti jadi @, yang A jadi kebalik itu untuk @gmail. Huruf I-nya aku ganti jadi tanda seru, jadi I-nya itu dan terus ya udah aku kirim biar ada identitasnya gitu loh. Dan orang-orang dulu kalau ngeprank itu lewat SMS. Jadi mereka kalau beli kartu baru suka SMS sama orang, siapakah aku bagimu? Dan orang-orang mulai mendebak, siapa ini ya, siapa ini. Jadi orang-orang dulu tuh suka sekali, anak-anak SMP dulu suka sekali ngeprank lewat SMS. Semua SMS itu lalu menjadi hal-hal yang sangat favorit. Dulu mah aku waktu PDKT aja itu jaraknya cuma berapa meter ya, tapi aku SMS dia, kamu udah makan? Kalau jaraknya tuh cuma beberapa meter, tapi aku nggak berani ngomong ya, aku dulu orangnya pecundang.
dari SD SMP sampai SMK pun aku orangnya pecundang, nggak berani ngomong sama cewek, bahkan sampai sekarang kayaknya. Terus jadi selang gitu beberapa waktu kelas 3 SMP aku belajar mulai merokok, karena waktu dulu itu menghindari untuk dibully atau dianggap tidak gaul, aku merokok. Jadi kelas 3 SMP itu memang adalah masa-masa nakalku. Aku merokok supaya dianggap gaul, padahal sebenarnya merokok itu nggak ada untungnya sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa orang merokok katanya bisa menghilangkan jenuh, tapi nggak tahu ya, karena aku waktu merokok itu kayaknya nggak ngerasain apa-apa sih. Dan aku mulai sadar kebiasaan itu nanti aku SMK. Aku berhenti meskipun aku dikelilingi di sekolah yang STM. Tapi kita lanjut di SMP dulu ya, nanti SMK-nya. Jadi waktu waktu SMP dulu, SMP ku itu kan dulu jauh. Jadi ya jaraknya ke rumahku tuh agak jauh. Jadi harus naik taksi. Dulu zamannya naik taksi offline. Dulu ojek semua masih offline. Dan ada pos-posnya untuk kami menunggu. Dan nggak sekarang sih, kayak dimanapun kamu ada, kamu tinggal pencet order, ya si Gojeknya bakalan datang. Jadi dulu kita punya geng-geng sendiri yang naik taksi, karena kan dulu sebelum semua orang punya motor ya. Terus kita itu suka pilih-pilih kalau naik taksi gitu kan. Jadi kita kalau taksinya dari jauh udah boom boom boom, kayak boom boom boom, terus udah ada lampu nyala-nyala, udah keren dalamnya, wah langsung kita dari jauh kiri. Karena kita mau naik taksinya itu, tapi kalau kita lihat taksinya, pas kita lihat dalamnya dia punya tempat duduk itu udah kerobek-kerobek, nggak ada lagu, kita langsung lanjut mas, kita nggak jadi naik taksi. Emangnya tukang pilih-pilih nggak bagus, durhaka. Ya tapi begitulah, kita dulu suka pilih-pilih begitu naik taksi. Dan kadang-kadang kan taksi itu dia nggak langsung nganterin kita kan, dia kadang-kadang muter-muter dulu kan, tergantung penumpangnya. Kalau ada yang di biro kalau misalkan kayak aku gini, ada yang jalur A, jalur B, jalur C, dia nganterin dulu jalur A, terus dia ke jalur C, terus dia ke jalur B. Jadi gitu, nggak langsung dia ke jalur A. Jadi kita dulu itu kalau pulang itu, yang kalau misalkan pulangnya jam 1, kalau penumpangnya di taksi itu banyak, mungkin kita sampai rumah itu jam 2 atau jam setengah 3 kayaknya, karena dibawa muter-muter dulu. Bahkan sampai teman-teman aku yang dulu suka naik taksi bareng aku, kita pernah dapat satu taksi yang emang itu betul benar-benar rame, depan belakang benar-benar rame, sampai kita duduk di pintu masuknya. Dan karena ramenya, teman aku sambil ngomong, itu teman aku namanya Muhammad Haris, namanya sama seperti aku. Dan maaf ya, ini untuk Muhammad Haris kalau kamu dengar, maaf ya. Jadi dia sampai ngomong, wah besok ini aku bawa antimo nih. Aku langsung ketawa. Emang kenapa aku ketawa? Karena dia bilang ngomong antimo kan, antimo itu sering dipakai untuk orang-orang yang mabuk. Ya karena gitu, karena terlalu lama dia di taksi, banyak penumpang. Dan zaman SMP itu adalah zaman pertama kali aku suka sama kakak tingkat. Jadi waktu aku mulai ospek pertama itu, cewek yang ospek aku itu yang pimpin. Jadi tiap kelompok dulu ada pimpinan, ada yang pimpin gitu, dan yang kebetulan pimpin aku itu, aku langsung terpesona sama dia. Padahal waktu dia galak, tetapi aku waktu itu langsung terpesona. Sayangnya waktu itu dia udah punya pacar, dan aku dari kelas 1 sampai kelas 2 nungguin kapan sebenarnya sih dia putus, tapi dia nggak putus. Ya akhirnya cintaku nggak terbalaskan. Ya Jones ya. Padahal waktu itu aku sangat ngebet banget mau deketin dia. Ya kalau kalian dengar cerita ini, kalian pasti dengar aku banyak deketin cewek ya, tapi nggak jadi. Ya aku adalah playboy yang tidak laku. Ya karena aku sering ditolak berkali-kali ya. Aku juga pernah lah waktu mengalami kisah cinta, dimana aku suka sama cewek ini. Itu waktu kelas 3 SMP kalau nggak salah. Aku suka sama ini cewek, dan temanku juga suka, tapi temanku ini lebih lah, apapun lebih dia dari aku. Dia lebih ganteng, dia punya motor, HP-nya bagus. Jadi waktu SMP itu udah smartphone, tapi mungkin fiturnya belum terlalu bagus. Jadi yang penting punya smartphone lah. Dan waktu itu aku kayaknya belum punya HP di situ, karena HP aku waktu dari SD itu rusak. Jadi aku punya HP kembali waktu nanti kelas nanti di SMK. Ya jadi itu karena aku kurang populer juga. Dia ini temanku ini jago gitar. Ya akhirnya dia minta tolong aku buat
bantu dia ngedekatin tuh cewek. Waduh, sakit sekali loh. Ya akhirnya aku coba mendekatkan mereka berdua dan mereka pun jadian dan dia ngomong terima kasih sama aku. Jones, amat Jones. Aku pun terus begitu ditolak cewek berkali-kali. Aku ini udah ngerasain loh ditolak cewek, ditinggalkan cewek, baru PDKT udah ditinggalin. Ditolak secara halus maupun kasar, maupun setengah kasar setengah halus pun udah pernah. Sehingga aku lulus SMP dengan tidak dikenal oleh siapapun. Tetapi bukan berarti aku nggak punya orang-orang yang pernah bersama-sama dengan aku di SMP. Aku punya banyak teman-teman, kawan-kawan yang sekarang udah pada lulus, udah pada kuliah mungkin di luar tempat, di luar daerah aku, di luar kota Palu. Terus berlanjut ke masa aku SMK. Jadi di SMK ini adalah pertama kali aku bisa bawa motorku sendiri ke sekolah. Dan motor yang aku bawa itu aku masih ingat Revofit 110 cc. Sedangkan yang lain teman-teman sekelasku itu udah pada bawa motor-motor sport kayak CBR, Kawasaki dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu tidak membuatku insecure sih. Dan lanjut ke SMK. Kalau mungkin di SMP kan orang-orang yang cowok-cowok yang dibilang keren itu yang dia jago main gitar ya. Tetapi di SMK ini cowok-cowok yang terkenal itu adalah cowok-cowok yang dianggap keren itu adalah cowok-cowok yang motornya itu motor-motor sport. Ya gitu. Dan aku masuk ke STM waktu itu, SMK yang STM yang cowoknya banyak, ceweknya dikit. Alasan aku masuk situ karena waktu itu aku SMP, waktu aku lulus aku nggak tahu mau kemana, aku nggak punya bayangan mau kemana, dan aku lihat wah TKJ, teknik komputer jaringan. Di SMK ini ada jurusan TKJ dan pikiran waktu itu wah keren kayaknya kayak ini. Kalau bisa aku menguasai komputer, aku bisa ngeretas wifi orang. Ya emang pikiran masih bocah. Dan setelah aku masuk akhirnya aku menyesali bahwa ternyata teknik coding, programming, bikin kabelan, bikin kabel strike, bikin kabel cross, semua itu nggak gampang. Ngesetting rotor, mikrotik itu semua nggak gampang. Aku menyesal dan aku pikir TKJ ini ada hubungannya dengan editing video. Ternyata tidak ada. Tetapi akhirnya aku tetap menjalaninya ya karena mau nggak mau udah masuk situ. Dan di STM ini zaman-zamannya dulu itu aku nggak pernah pakai dasi dan topi waktu upacara. Maklumlah STM ya waktu itu memang nakal. Aku ikut upacara hanya 15 kali selama aku sekolah. Jadi di luar itu di luar 15 kali aku ikut upacara itu aku di rumah temanku bareng-bareng teman-temanku yang lain sambil nungguin selesai upacara karena waktu itu kan rumahnya dekat sekolahku. Ya jadi cuma 15 kali itu, dan 15 kali itu kayaknya waktu aku kelas 1. Kelas 2, kelas 3 aku udah mulai enggak lagi. Ketika aku bergaul sama teman-temanku, teman-teman sepantaranku ya udah gitu. Udah nakal lagi. Dan di situ juga di SMK itu aku pertama kali jadi wibu. Aku pertama kali kenal dunia anime karena waktu itu teman sekelasku, ada satu temanku, nggak usah aku sebutin namanya, dia orangnya paling pintar di kelas dan dia selalu jadi juara mewakili sekolah kami. Sampai dia pernah diundang secara terhormat oleh wakil presiden waktu itu, Yusuf Kala. Emang dia pintar sekali. Dan dia ini orangnya introvert. Dia punya banyak teman di dunia maya dan sedikit teman di dunia nyata, dan dia suka anime. Dia itu suka beli hard disk mahal-mahal untuk nyimpan semua animenya, dan dia jarang keluar. Dia gunakan waktunya untuk belajar dan nonton anime. Dan dari dia akhirnya dia ngerekomendasiin anime ke aku, dan aku mulai tertarik, dan dari situlah aku mulai suka sama dunia anime. Dan akhirnya ya itu waktu SMK itu kadang-kadang aku suka pasang foto profil anime Tokyo Ghoul. Waktu itu zamannya Tokyo Ghoul ya. Jadi ya gitu deh. Aku waktu SMK itu juga mengalami kisah cinta yang juga tragis sama tragisnya. Jadi waktu dulu aku pernah suka cewek satu kelas aku. Dia cantik, dia manis. Ya pokoknya dia lebih lah, dia pintar. Dan setiap kali dia kayak kesusahan gitu, aku selalu bantu dan bertindak superhero di depannya. Kalaupun dia kesusahan angkat meja, aku langsung angkatin dia meja, 2 meja pun 3 meja, 1 kelas meja pun aku angkatin.
Dan ya itu, aku bersikap sok kuat, sok superhero di depannya, tapi dia nggak menunjukkan sinyal-sinyal ketertarikan balik. Dan akhirnya aku curhat sama teman aku tentang dia, dan aku curhatnya di game. Jadi dulu itu kita zamannya main game COC, Clash of Clans, dan ada fitur chat, dan aku ngomong sama temanku, tolong ya kamu jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku suka dia. Dan dia ngomong iya. Dan kampretnya, setelah kami lulus dan kami reuni, mereka datang sebagai pasangan. Sedih sekali melihatnya. Betapa jomblonya aku ya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Dan aku lulus SMK, aku lulus sekali lagi tanpa dikenal siapapun, tanpa meninggalkan sebuah karya. Karena aku waktu SMK nggak suka ikut-ikut organisasi, nggak suka ikut OSIS, bahkan dari SD pun, SMP dan lain sebagainya. Aku tipe orang yang nggak suka dilihat orang, nggak suka terkenal. Dan aku dulu lebih suka diem aja, memperhatikan orang lain daripada diperhatikan. Dan itu aja masa-masa sekolahku yang mungkin kurang wow ya. Semua perjalanan hidup itu membawa aku pada diriku sekarang. Aku nggak menyesali setiap momen diriku yang mungkin menjadi seperti pecundang bagi dunia, ketika aku ditolak berkali-kali, ketika aku nggak terkenal, aku nggak ditahu siapapun, nggak jadi anak-anak yang hits, nggak punya pacar mungkin selama sekolah. Tetapi itu membuatku bersyukur dengan jalan yang kupilih, hingga akhirnya aku berkesempatan menceritakan masa laluku yang begitu indah kepada teman-teman semua yang sedang mendengarkan. Mungkin kalau dulu aku nggak masuk TKJ, aku nggak bakalan kepikiran belajar tentang teknologi yang mengarahkanku pada dunia YouTube. Kalau aku nggak pernah nakal dulu dan tetap mencoba menjadi anak yang baik-baik aja, gue nggak akan bakalan punya kenangan yang gokil yang bisa diceritain. Ya, nasi emang udah menjadi bubur, tapi bubur itu masih bisa ditaruhin kecap, kacang, dan lain-lain. Jadi sepecundang apapun lo semasa sekolah lo, bersyukur lo bro. Semua itu adalah kenangan indah, dan bukan berarti karena lu dianggap pecundang sama dunia dulu dan selamanya lu akan jadi pecundang. Lu bisa mengubah pandangan dunia kepada lu tergantung tindakan lu sekarang. Jadi lupa mau ngomong apa tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dulu nggak terkenal, menyesal nggak karena mengambil tindakan apapun, ya nggak apa-apa, itu kan kenangan lu, bersyukur aja. Kamu mungkin nggak punya masa lalu yang indah di sekolah, tetapi kamu bisa menciptakan masa-masa indahmu sekarang dari tindakanmu sekarang. Jadi jangan pernah menyesal dengan semua tindakan-tindakan yang dulu kamu nggak pernah ambil. Dan untuk teman-teman yang masih di bangku sekolah, manfaatkanlah waktu kalian dengan teman-teman kalian. Buatlah hal-hal yang berharga dan indah untuk dikenang suatu saat nanti. Ambillah segala kesempatan yang ada. Nyatakanlah cinta pada wanita yang kamu cintai. Jangan pernah melewatkannya. Tembaklah dia kalau kamu memang suka dia. Jangan pernah menunggu, karena kamu gak bakalan tahu bahwa mungkin itu adalah kesempatan terakhirmu untuk bertemu dengan dia lagi. Dan itu aja yang aku mau bilang. Ya, ini kayaknya podcast terpanjang aku ya, 33 menit ya. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, dan saya harus menorek, salam pamit.